Konten ini hanyalah himbauan kepada para pemirsa channel Spiritual 21. Siapapun Anda jangan sampai menghina, meremehkan ilmu-ilmu gaib di Nusantara hanya karena kesombongan dan mungkin karena ketenaran. Nusantara ini sangat keramat dan gudangnya ilmu-ilmu gaib. Lebih lengkapnya mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sadil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa semuanya di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ilmu gaib itu adalah salah satu ilmu yang sulit dicerna akal dan logika manusia. Cara kerja ilmu gaib juga sulit dideteksi secara nyata. Sifat ilmu gaib itu sendiri senyap, tetapi cukup mematikan bagi siapapun yang menghina ataupun meremehkannya. Di Indonesia khususnya banyak sekali orang-orang itu yang memiliki ilmu gaib. Mulai dari suku Jawa itu banyak sekali ilmu gaib, suku Dayak, suku Sunda, suku Bugis, dan berbagai macam suku di Indonesia masing-masing punya tradisi budaya mistik sendiri-sendiri. Bukti adanya ilmu-ilmu mistik di Indonesia itu cukup banyak pemirsa. Misalnya banyak peninggalan pusaka-pusaka, kitab-kitab kuno, bangunan-bangunan kuno, makam-makam kuno, kesenian, dan lain sebagainya yang bertebaran di seluruh Nusantara ini. Kita harus paham dan mengerti bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari yang namanya ilmu-ilmu mistik. Pahlawan-pahlawan kita banyak mengamalkan ilmu-ilmu gaib untuk melawan siapapun yang memusuhi ataupun menjajah bangsa dan negara ini. Orang-orang tua, para sesepuh zaman dulu itu pasti tahu dan mengalami peristiwa dahsyatnya ilmu-ilmu mistik Nusantara ini ketika digunakan untuk melawan para penjajah. Pemirsa bisa mengetahuinya dari kesaksian-kesaksian mbah-mbah kita yang sekarang itu masih hidup. Nah, untuk memperoleh ilmu-ilmu gaib tersebut, orang-orang zaman dulu itu harus melakukan upacara-upacara ritual yang tidak mudah. Mereka banyak yang pergi menyepi ke gunung-gunung ataupun goa-goa untuk mengakses energi supranatural alam semesta. Mereka itu juga tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari lamanya. Bagi orang-orang yang hidup di daerah perkotaan itu pasti sulit mempercayai adanya ilmu gaib ini. Karena perkotaan itu merupakan perkumpulan masyarakat-masyarakat modern yang memang pola pikirnya lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat realistis. Namun sebenarnya pemirsa, di perkotaan itu juga masih lumayan banyak yang memegang ilmu-ilmu mistik. Hanya memang sulit diketahui oleh orang-orang awam. Mereka yang memegang ilmu mistik yang asli, bukan trik sulap ya, itu akan menutup diri, menyembunyikan ilmunya. Tidak mau ilmunya itu diketahui oleh orang lain. Karena memang pada hakikatnya ilmu gaib tidak boleh diumbar ke ranah publik hanya untuk sekedar pamer agar terlihat sakti dan lain sebagainya. Selain itu memang karena ada sebuah ilmu gaib itu yang sebagai privasi dan merupakan aib pribadi. Contohnya adalah orang yang memakai ilmu gaib yaitu ilmu pesugihan, itu sangat jarang orang tersebut mengaku dirinya memakai pesugihan. Ilmu pengarisan juga sama, orang itu tidak akan memberitahu kepada siapapun, kepada halayak umum. Apalagi ya orang yang punya ilmu membunuh tanpa menyentuh. Wah, kalau ini nggak bakalan mau diekspos dan ilmu tersebut sangat amat rahasia. Tidak boleh orang-orang awam itu mengetahuinya. Sebenarnya ya hampir semua ahli batin tahu tentang ilmu membunuh tanpa menyentuh tersebut. Namun tidak semua mereka mempelajarinya karena dari segi manfaat dan madharatnya itu lebih banyak madharatnya. Untuk itu jangan sekali-kali kita meremehkan budaya ilmu mistik di Nusantara ini. Karena akibatnya cukup fatal. Apalagi sampai menyombongkan diri, menghina ilmu-ilmu gaib. Tinggal menunggu waktu saja. Karena di langit masih ada langit. Saya pribadi di channel ini hanya mengingatkan saja kepada pemirsa, jangan sampai kita itu merusak jati diri budaya bangsa. Ketika budaya sebuah bangsa itu sudah rusak, maka tidak lama bangsa tersebut juga akan segera hancur. Apalagi Nusantara ini yang kaya sekali dengan budaya dan tradisi.
Ingat, ilmu gaib itu bekerjanya senyap dan sulit terdeteksi. Jadi mari kita jaga kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya di Nusantara ini. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.